SRIM Army ini adalah tim kami yang di lapangan yang mampu untuk mendampingi bagaimana proses atau sistem budidaya SOP Perigi ini bisa dikawal dengan baik dan benar. Jadi mereka semuanya adalah lulusan dari SOP Perigi yang sudah kita briefing, kita latih di Perigi sampai mereka lulus. Mas Anjar yang sudah hadir bersama kita ya. Seperti itu kronologisnya. Baiklah, kalau gitu saya ingin langsung saja ke Mas Anjar selaku koordinator dari tim Perigi SRIM Army. Ini Mas Anjar, ada berapa banyak ini kira-kira pendamping yang dimiliki oleh tim Perigi SRIM Army? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra tambak? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pertanyaan ini cukup penting juga, karena sejauh ini permintaan untuk pendampingan ya Pak Andri ya, betul. Kita ini sampai kekurangan manpower untuk mampu. Jadi mulai dari feeder, asisten teknisi sampai teknisi, kita memang menyiapkan orang-orangnya. Hanya saja sampai sejauh ini kita baru ada sekitar 42 yang sudah kita tempatkan, dan mungkin sekarang ini yang ada di Perigi ini yang masih dalam kita hire itu ada kurang lebih 8 orang. Hanya saja itu masih sangat kurang. Ada Bapak Jokowi yang dalam waktu dekat ini berharap kita bisa melakukan pendampingan ya Pak Andri. Lalu ada banyak sih, termasuk di Sampang yang pada akhirnya karena minimnya tenaga yang kami miliki, yang terjadi kemudian seperti Pak Muklis mungkin di Bangkalan. Apa kabar Pak Muklis? Pak Muklis. Beliau ini salah satu petambak yang sangat luar biasa. Jadi baru panen Pak. Beliau baru panen FCR 1,18 sampai dengan 97 hari. Dan tonase beliau meningkat sampai 200%. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya keberadaan dari teknisi kami ini untuk mendampingi barangkali untuk pelaksanaan agar bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Hanya saja karena kurangnya tenaga yang ada di kami juga sangat berharap nanti ada petambak, mungkin farm yang mengirimkan orang Pak Andri ya. Jadi kami yang hire mereka sudah cukup pengalaman, sudah mengetahui seluk-beluk ditambak masing-masing, sehingga jika di-hire, ditambah, dan SOP Perigi nggak sulit. Terbukti Mbak Mus saja bisa. Apa kabar Mbak Mus? Mbak Mus saja udah sangat luar biasa. Jadi artinya memang keberadaan kami masih sangat terbatas memang, sehingga untuk bisa menutup permintaan mitra tambak semua, dan saya rasa ke depan kami masih akan terus meningkatkan untuk tenaga pendamping yang kami siapkan. Jadi selain terkait dengan jumlah pendamping mungkin yang masih dirasa kurang begitu Mas Anjar ya, mungkin ada kendala-kendala lain yang dihadapi oleh para pendamping di lapangan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mas Anjar. Jadi lebih tepatnya kendala terhadap implementasi di lapangan untuk SOP Perigi. Jadi yang sering menjadi kendala adalah satu, memang ya kita bisa maklum karena yang pertama beberapa tahun sebelumnya kalau kita tarik ke belakang, budidaya Paname ini tambak banyak yang kolaps, dan baru beberapa tahun terakhir ini mulai kembali bangkit, sehingga di situ memunculkan kalau orang bilang trauma dari para petambak, sehingga pada saat harus melaksanakan mengimplementasikan SOP Perigi ini di lapangan ada ketakutan dari mereka. Bener nggak ini? Ada rasa trauma. Meskipun kalau kami bicara masa depan kami nggak bisa. Kami hanya bisa bicara histori. Histori apa yang sudah pernah dilakukan sesuai dengan SOP Perigi. Kalau urusan masa depan itu urusan Allah ya, kita nggak berani untuk ini. Dan apalagi kalau kita bicara SOP, semua SOP bagus. Semua SOP bagus. Dan mungkin kalau saat ini lebih tepat menggunakan SOP Perigi itu pun ya, artinya kendala yang kami hadapi selain trauma masyarakat ini, implikasinya adalah mereka kadang untuk mengimplementasikan itu nggak bisa full karena takut, wah ini gagal molding akhirnya. Kalau jadi ada 7 parameter utama dalam SOP Perigi yang tidak bisa dirubah: POC air, POC pakan, POT fermentasi pakan,
lalu sirkulasi ini terdiri dari sipon, tap air dan juga overflow. Nah, overflow ini yang sering jadi masalah. Terus kemudian ada pengapuran, dan pengapuran ini wajib hukumnya untuk selalu dilakukan, bahkan di BC 30 ke atas itu harus setiap hari dilakukan. Dan yang kemudian akselerasi pakan. 7 hal ini yang tidak bisa dirubah gitu, tidak bisa dirubah. Kalau yang lain barangkali selama itu, ya tapi sebaiknya dikonsultasikan ya Pak Andrea. Tetap dikonsultasikan agar apa yang dilakukan, mungkin penambahan-penambahan di lapangan itu sesuai dengan SOP. Jadi banyak yang mengaku sudah menggunakan SOP Prigi, tapi pada prakteknya ada yang dikurangi, ada yang baru menggunakan probiotik, tapi belum sepenuhnya menggunakan SOP Prigi. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena apa? Di awal semangat menggebu, karena mengingat apa yang sudah dialami, sempat jatuh, dan ini seperti dari SOP Prigi sempat membuka asa lagi, harapan mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi saking semangatnya, kadang itu banyak yang luput. Iya, banyak yang terlupakan. Betul, dan seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan. Tapi ya kembali lagi, saat ini kita sudah terbuka untuk nomor yang bisa dihubungi, ada nomor yang bisa dihubungi, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menelpon, apalagi beliau ini yang ditangani bukan hanya SOP Prigi, tapi beliau ini adalah aparatur pemerintah, jadi harus mengisi ke sana sini, dan kesibukan saya saja belum tentu seminggu sekali ketemu beliau. Artinya untuk menghubungi memang ada waktu. Dulu kami masih sampai 24 jam kami bisa melayani, cuman semakin kesini semakin banyak. Jadi semakin banyak yang menghubungi, saya sendiri aja sampai kewalahan. Jadi mungkin kalau menghubungi kami perlu juga waktu untuk keluarga lah. Jadi mungkin sampai jam 7 malam mungkin kami bisa untuk layani, dan untuk chat WA sebaiknya banyak sekali yang chat. Jadi kadang itu baru kita buka yang satu, yang lain sudah banyak masuk sehingga banyak yang terlewat. Ini yang perlu diketahui, bukan kami slow respon, itu berarti memang karena memang saat ini kami sedang menyiapkan tim IT-nya Pak, agar bisa lebih mengakomodir kepentingan dari mitra tambak semua. Intinya kendala kami yang di lapangan selain memang tenaga kami yang kurang, memang atmosfer tambak yang sebelumnya memang dari sempat kolaps dan sekarang ini mulai bangkit, banyak yang luput untuk implementasi secara benar, sehingga seolah-olah mereka sudah menggunakan SOP Prigi, tapi pada prakteknya belum sepenuhnya. Oke, baiklah Bapak, kali ini saya ingin bertanya terkait dengan SOP Prigi, kemudian PT Nelindo dan tim Prigi Sim Army. Ini adalah satu kesatuan dalam implementasi dari SOP Prigi. Apakah benar demikian? Jadi begini, jadi antara SOP Prigi, PT Nelindo, kemudian tim Prigi Sim Army ini adalah satu kesatuan tim dalam menjalankan perusahaan dari PT Nelindo, kemudian implementasi dari bagaimana penggunaan produk dari PT Nelindo, sekaligus sebagai technical support atau mungkin service bagi semua mitra-mitra kami petambak profesional dalam melakukan SOP Prigi ini dengan menggunakan produk PT Nelindo. Jadi didampingi oleh tim Prigi Sim Army. Jadi seperti itu. Mungkin dari bapak-bapak yang lain, monggo. Begini, dari saya menambahkan sedikit saja bahwa SOP Prigi itu yang menciptakan Pak Sublandi. Kemudian produk dari PT Nelindo itu yang menciptakan Pak Sublandi. Antara produk otomatis harus ada SOP. Nah itu jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa SOP Prigi itu ya ciptanya Pak Sublandi, termasuk produk-produk dari PT Nelindo. Nah, sedangkan tim Slim Army itu adalah sebagai bagian dari kita keseluruhan untuk menyiarkan, untuk memberikan informasi yang benar terhadap SOP Prigi dan produk dari PT Nelindo. Itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi satu rangkaian, satu kesatuan. Jadi ibarat dengan sendok dengan garpu yang tidak bisa dipisahkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ya, kalau saya menambahkan ya semuanya ini pusatnya ada di Pak Andri atau Pak Sublandi. Jadi beliau yang membuat formulat
formulasi probiotiknya yang diproduksi oleh PT Nelindo, dan beliau juga yang membentuk tim Perigi Srim Army ini untuk pendampingan. Artinya semua ini berkaitan, saling berkaitan, hanya untuk menyempurnakan implementasi di lapangan, meskipun kesempurnaan itu belum tentu bisa kita capai dan tidak akan pernah bisa kita capai karena itu milik Allah. Intinya tidak ada perbedaan antara Nelindo, tidak ada perbedaan dengan SOP Periginya ataupun dengan Perigi Srim Army. Ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terputus pada saat pelaksanaan. Tidak bisa terpisahkan. Betul sekali. Baiklah, Bapak-bapak, terima kasih untuk hari ini. Semoga penjelasan hari ini memberikan banyak pencerahan, terutama untuk para mitra tambak terkait dengan sinergi antara PT Nelindo dan SOP Perigi. Salam budidaya untuk mitra tambak. Jangan lupa